kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba-Nya iman, bertakwa dan istiqomah. Dan kita juga mohon pada Allah, semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita juga dijadikan umat Rasulullah yang selalu mencintai dan dicintai oleh beliau, dan kita bersama Rasulullah dengan syafaat yang beliau berikan nanti di yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para sepuh, para sepuh, para kiai, para guru, para ustadz, para hujaj, wabil khusus pengurus yayasan dan pengurus DKM Masjid Al-Mukhlisin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu terus bergulir, itu artinya kita betah hidup di dunia ini. Di tahun 2025 sudah berlalu, kita ada sekarang di 2026. Itu menunjukkan berarti lama hidup kita sampai dengan saat ini bertambah. Sudah berapa lama maksudnya? Tapi hakikatnya umur kita berkurang. Jadi sebenarnya ketika bertambah tahun, jatah hidup semakin berkurang, hitungan lama hidup kita di dunia mungkin bertambah. Kemarin hidup kita dari mulai lahir sampai tahun kemarin mungkin 50 tahun. Sekarang berubah menjadi 51 tahun. Itu lama hidupnya yang sudah kita alami. Tapi jatah hidupnya semakin berkurang. Kalau kita diberikan jatah hidup oleh Allah 60 tahun, 5 bulan, 2 hari, 10 jam, 15 menit, itu berarti begitu berubah tahun, dikurangi kan gitu. Jatah hidupnya semakin berkurang. Berubah tahun lagi, berkurang lagi. Berubah tahun lagi, berkurang lagi. Ujung-ujungnya habis. Kan gitu. Jadi kalau yang sekarang, kalau di jatah hidup itu 60 tahun 6 bulan, 2 hari 15 menit, atau 15 jam, atau maaf 15 menit, sekarang sudah misal umurnya 59 tahun, misal 59 tahun 6 bulan, kan tinggal berapa hari lagi. Nah masalahnya kita tidak diberitahu kapan batas usia kita, itu rahasia Allah. Kalau dikasih tahu enak kita, Fulan, kamu umurnya 60 tahun ya, 60 tahun 5 bulan 13 hari. Maka pada tahun sekian kamu akan dicabut nyawanya. Oh, kita bisa persiapkan tuh. Kira-kira 2 tahun atau 3 tahun sebelum mencabut nyawa, ibadahnya tambah rajin gitu kan. Sholatnya tambah tekun, baca Al-Qurannya dibanyakin, sedekahnya dirajini, kira-kira gitu. Turun Pastor. Masalahnya kita nggak dikasih tahu itu. Kapan kita akan dicabut nyawa, kapan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan akhirnya sampai kepada kita semua. Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18 Allah mengingatkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan, melihat, meninjau apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu untuk dijadikan evaluasi agar bisa menjadi bekal hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh kalian. Quran Al-Hasyr ayat 18. Dari ayat ini ada 3 unsur yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Allah menganjurkan, menyeru kepada kita orang yang beriman untuk bertakwa. Yang kedua, Allah menganjurkan kepada kita yang beriman ini untuk mengevaluasi diri. Dalam bahasa agama sering disebut dengan muhasabah, mengevaluasi diri, self evaluation gitu ya, mengevaluasi diri sendiri. Yang ketiga, Allah menekankan bahwa apapun yang kalian perbuat, aku tahu, katamu. Mari kita kaji 3 hal ini dalam waktu yang relatif singkat. Yang pertama, Allah menganjurkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa. Nah, sebenarnya apa sih bedanya iman dengan takwa itu? Jadi iman itu belum tentu takwa. Tapi kalau takwa sudah pasti iman. Kenapa? Karena kalau iman itu diartikan percaya, yakin saja. Itu iman. Percaya kalau Allah Tuhan kita, yakin kalau Allah adalah Tuhan semesta alam. Cukup itu? Belum cukup. Belum takwa itu. Nah, supaya iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah menjadi takwa, maka harus ditambah. Apa itu? Amal soleh. Jadi bahasa lainnya, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus amal solehmu, dengan itu kamu akan menjadi derajat takwa. Contoh amal soleh itu apa? Puasa Ramadan. Kan yang diseru puasa Ramadan itu kan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan gitu. Diwajibkan kepadamu apa? Puasa. Puasa itu amal soleh. Iman plus puasa. Puasa adalah amal soleh. Ujungnya apa kalimat dalam ayat ini? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan beriman plus amal soleh puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bedanya antara iman dan takwa itu, iman itu pada satu level, naik ditambah dengan amal soleh, maka naik level kita menjadi takwa. Nah, yang diperintahkan oleh Allah itu takwa. Tidak hanya beriman, bertakwa. Artinya kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh, tidak bertakwa. Bapak beriman? Iya. Yakin Allah Tuhan? Iya. Sholat? Enggak. Puasa? Enggak. Zakat? Ya itu belum takwa dia. Baru beriman saja. Ibu beriman? Ya, saya percaya Allah Tuhan saya. Yakin Allah Tuhan semesta alam. Tapi puasa ibu? Enggak. Sholat? Enggak juga. Itu baru beriman, belum bertakwa. Tapi kalau ditanya, Bapak, Ibu beriman kepada Allah? Ya, saya yakin Allah Tuhan saya. Bapak sholat? Sholat. Puasa Ramadan? Puasa. Zakat, infak, sedekah? Ya, sesuai kemampuan saya. Itu namanya takwa. Nah, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan dengan melaksanakan amal soleh. Baru takwa. Nah, takwa itu sendiri sebenarnya apa kan gitu? Kalau kita kaji dalam kamus bahasa Arab, takwa itu dari kata ittaqo yattaqi. Itu artinya takut.
Maka Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang khulafaur yang keempat itu, ketika ditanya, "Ya Ali, menurut Anda takwa itu apa?" Kata dalam beberapa pernyataannya, salah satunya kata Ali adalah, kamu takut kepada Allah, karena takut kamu akan mempersiapkan diri bekal ketika meninggalkan dunia ini. Jadi takwa itu takut. Jadi kalau ada orang yang beriman melaksanakan sholat karena takut, itu benar. Takut dengan apanya? Takut dengan azab Allah. Di alam kubur itu ada siksa kubur yang amat sangat dahsyat. Saya pernah, ini kejadian tahun 1998 ketika terjadi kolaps lah di Indonesia ini. Di Jakarta Selatan ada perumahan mewah. Perumahan itu kemudian kan terjadi di mana-mana kebakaran. Banyak kemudian ambulan dibutuhkan untuk membawa orang-orang yang terbakar, ada orang yang celaka dan seterusnya. Pola kacau tahun 98 itu. Nah, ada salah seorang di perumahan itu meninggal. Ketika dia meninggal, kan butuh ambulan. Ada orang kaya dia. Teleponlah ke rumah sakit. Ambulannya sudah habis, Pak. Sudah keluar semua, karena sekarang musim kerusuhan di mana-mana. Telepon ke yayasan, yayasan sudah habis juga. Telepon, enggak ada itu, enggak ada ambulan atau kendaraan untuk mengangkut orang kaya ini. Ya, bagaimana cara? Karena agak jauh, ke Tanah Kusir kan agak jauh. Akhirnya gimana? Ya sudah, mobil apa aja yang penting keranda jenazah bisa dibawa ke Tanah Kusir, ke pemakaman. Ada itu pick up mobil mobil bak terbuka bekas ngangkut ayam. Ngangkut ayam, tentu kotorannya masih banyak. Ada juga ini, ya nggak apa-apa, dibawa dengan mobil bak terbuka yang bekas angkut ayam, yang tentu masih bau kotoran ayam. Dibawa ke Tanah Kusir. Di tempat yang sama, tapi rumah yang berbeda, ada juga orang meninggal. Tapi dia dapat ambulan. Ambulannya bagus, masih baru. Dari salah satu yayasan, bukan rumah sakit. Ya, rumah sakit habis semua. Nah, kemudian berangkatlah kedua jenazah ini. Yang satu pakai gerobak bekas ayam, yang satu pakai ambulan yang masih baru dari yayasan, dan di depannya yang pakai ambulan masih bagus itu diiringi dengan mobil Mercy keluaran terbaru tahun itu. Begitu yang datang duluan yang mobil Mercy. Ini jenazah siapa? Fulan bin Fulan. Oh ya, ini tempatnya di sini, di kelas A, yang atas, yang mewah, yang bagus. Karena sudah dipesan. Taruh. Dikuburkanlah. Setelah itu pulanglah. Baru datang kemudian mobil bak terbuka itu. Ini jenazah siapa? Fulan bin Fulan. Oh, kok sama namanya? Iya. Oh, ini ada di bawah sana. Di dekat kali. Paling bawah. Kata anak-anaknya, kata istrinya, oh enggak, saya pesan ini di kelas A. Kami ini orang kaya. Pemakaman kuburan, ini instruksi Bapak Ibu. Bapak memang tempatnya di sana. Bapaknya ini kan namanya? Iya. Taruh di bawah. Di bawah, tentu si keluarganya protes. Teleponlah ke pemakaman setelah dikuburkan itu, kira-kira 1 jam. Urus-urus itu, rupanya namanya sama, Pak. Namanya sama, cuma binnya saja yang berbeda. Mirip-mirip aja, mungkin si petugas pemakaman tidak mendengarkan bin, tapi nama itu yang sama.
Nah, cuma yang membedakan, yang satu tadi diiringi dengan mobil Mercy, ambulan yang bagus, yang satu dengan kendaraan. Ini sebenarnya fakta yang terbalik. Justru yang pakai mobil gerobak itu adalah orang kaya, dan yang pakai mobil ambulan yang baru dan diiringi Mercy itu adalah tukang kebun. Tapi tukang kebun ini dizolimi oleh orang kaya ini. Jadi ceritanya, setelah telepon marah-marah itu ke Dinas Pemakaman dan Taman DKI, kemudian ada kekeliruan. Oh iya, ternyata si bapak itu harusnya di kelas A, si bapak ini di kelas. Ya sudah, kalau itu gali. Ini baru 1 jam. Begitu digali, percaya atau tidak Bapak-Ibu sekalian, ini saya cerita dari istrinya langsung. Kebetulan setelah itu dia mengundang saya untuk konsultasi. Begitu si tukang gali kubur ini menggali, mau mengangkat jenazah itu, dari papan yang tadi tertutup tanah, keluar asap, Pak. Ini persis kayak di sinetron lah. Saya nggak tahu apa ini, apa namanya ini. Begitu dibuka satu papan, harusnya kan kainnya putih, tapi kainnya hitam. Buka satu lagi, rupanya gosong kainnya. Si ibu pingsan, anaknya memeluk ibunya, nangis. Kemudian kata si anak itu, Pak, tutup saja Pak, tutup lagi aja, ini aib. Nggak apa-apa bapak saya di sini. Dikubur di situ. Ini dunia, Pak. Ini bicara dunia dulu, belum alam kubur, belum akhirat. Ini lubang kubur. Lubang kubur itu lubang yang ada di dunia, yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa diraba oleh tangan. Alam barzah kan nggak bisa dilihat. Ternyata kata si ibu ini, suaminya itu memang pernah memfitnah si tukang kebunnya. Saking ingin tidak bayar selama 2 tahun, difitnahlah si tukang kebun ini mencuri perhiasan istrinya. Padahal perhiasan itu disembunyikan oleh sang suami. Istrinya sudah negur, tapi suami gak mau. Ya sudah, kamu diam sajalah. Cara untuk memberhentikan tukang kebun ini harus seperti ini. Diusir karena merasa diusir. Si tukang kebun ini punya istri satu, punya anak satu, dua-duanya memang jadi pembantu di situ. Anaknya masih sekolah SD. Diusir. Begitu sedang berjalan mau pulang kampung, ada di komplek itu juga orang kaya melihat. Ini bapak ibu mau kemana ini? Ini lagi kerusuhan Pak. Saya mau pulang Pak, saya diusir sama Tuhan. Saya difitnah untuk. Oh kalau gitu bapak profesinya apa? Tukang kebun. Ayo baik ke rumah saya, naik mobil. Diangkatlah jadi pembantu istrinya di tukang kebun, suaminya, anaknya disekolahkan. Sudah, nah kira-kira berapa tahun kemudian meninggallah si bapak itu. Meninggal, setelah meninggal, ya tadi si bapak majikannya ini karena merasa iba dengan si bapak ini, maka kemudian dia ingin mengiringi jenazahnya dengan mobil terbarunya. Dan dia pesan, ya kalau kuburan bukan dia yang pesan, ya kuburan adalah pembantu yang lain yang pesan. Sehingga tidak tahu di kelas A atau kelas B, yang penting kuburnya. Tapi dilalahnya dikuburkan di kelas yang A. Kelas A itu kelas yang di atas, kan tanda kusir itu ada sebagian di bawah. Kalau yang di bawah itu hujan, banjir, kebanjiran. Kebanjiran tanda kusir. IKPN kan, dekat KPN. Nah akhirnya setelah itu si bapak ini anaknya diasuh oleh si majikan yang kedua ini. Setelah meninggal itu anaknya diurusi, disekolahkan, kemudian istrinya juga tetap ditampung menjadi pembantu di situ. Nah akhirnya si bapak yang meninggal tadi itu namanya memang sama, namanya persis sama, tapi binnya mungkin yang berbeda. Nah, si istri ini yang suaminya tadi terbakar itu,
Dia minta bagaimana caranya Pak agar suami saya dimaafkan dosa-dosanya, karena itu saya melihat sendiri kain kafan suami saya gosong, anak saya juga menyaksikan, sehingga oleh anak saya disuruh tutup kembali. Nah, cerita punya cerita, ya kayak begitu. Maka kata saya, ya sudah, ibu tunaikan kewajiban. Gaji 2 tahun si tukang kebun itu kasihkan. Yang kedua, ibu minta maaf atas nama sang suami kepada ahli waris, yang berarti tinggal anak dan istrinya. Dan kemudian untuk menebus dosa-dosanya, ya ibu harus menjamin, bilang, menjamin paling tidak anaknya diberikan beasiswa sampai kuliah. Maulah si ibu itu, karena ingin menebus dosa sang suami. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin menjelaskan bahwa di alam kubur itu, ini bukan alam kubur, lubang kubur. Sudah dipertontonkan oleh Allah. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Pak, apa mungkin siksa kubur dilihatkan di dunia? Saya pikir jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin kan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kan belum dihisab. Nah, inilah orang yang terlalu tekstual menurut saya. Yang tahu hisab, yang tahu itu azab, yang tahu itu siksa, yang tahu itu nikmat, itu hanya Allah. Satu. Yang kedua pertanyaannya, apakah siksa itu harus nanti di akhirat? Tidak. Di dunia Allah sudah berikan kok. Kan belum dihisab. Bagaimana kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut yang durhaka kepada Allah, karena laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, diazab oleh Allah dengan hujan batu. Di mana itu? Di dunia. Siksa bukan itu? Siksa. Kelihatan? Ya kelihatan. Kan diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun, penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena, Allah azab di dunia. Di dunia, belum dalam kubur. Korun, orang kaya yang sombong, yang tidak mau bersyukur kepada Allah, diazab di dunia. Jadi artinya di dunia juga ada azab, di alam kubur juga ada azab, di akhirat apalagi, kan kira-kira gitu. Cuma mungkin azab di dunia tidak seberat di alam kubur, azab di alam kubur tidak seberat di akhirat, tapi dua-duanya ada. Itu kan janji Allah, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik, Allah akan tampakkan kebaikannya. Kapan? Di dunia, di alam kubur, di akhirat. Siapa yang berbuat buruk, Allah akan tampakkan balasnya. Kapan? Di dunia, di alam kubur, di akhirat. Kan gitu. Maka itulah takwa. Takut dengan azab Allah. Azab di mana? Di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Karena takut, maka dekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh agar bertakwa. Itu takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, takwa menurut Umar bin Khattab. Ya Umar, bagaimana menurut Allah tentang takwa ketika dia menjadi khalifah? Ya Amirul Mukminin, apa definisi takwa dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 itu? Dia katakan takwa itu bagaimana kalau Anda mau berjalan di satu jalan. Di jalan itu banyak duri, banyak kerikil tajam. Para sahabat, kami akan berjalan melalui jalan itu dengan penuh kehati-hatian. Kata Umar, itulah takwa. Ya, takwa kata Umar itu hati-hati dalam kehidupan. Berhati-hati dalam kehidupan. Jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah takwa. Penuh kehati-hatian. Karena banyak di dunia ini jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis dan setan untuk menjerumuskan manusia supaya tidak masuk surga.
Jebakannya itu apa? Kemusyrikan. Kita bisa jadi berbuat musyrik atas nama budaya kan? Budaya itu bagus. Hasil cipta rasa karsa manusia. Rumah budaya, pakaian budaya, seni budaya, adat istiadat budaya. Tapi budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penyembahan berhala di Mekah itu budaya Arab. Tapi itu bertentangan dengan syariat Islam. Maka oleh karena itu dilarang oleh Allah. Makan kurma itu budaya. Tapi karena tidak bertentangan, boleh kan? Nabi Muhammad juga makan kurma. Pakaian orang Arab pakai gamis, pakai jubah, pakai ikal. Itu budaya. Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Rasulullah memakainya. Ketika Rasul memakainya berarti sunnah. Nah, yang bertentangan itu apa? Menyembah berhala, keliling Ka'bah ketika tawaf dengan telanjang bulat. Apalagi boleh yang dilarang oleh Allah. Nikah, kan dari sebelum zaman Nabi Muhammad itu ada 10 pernikahan di Arab itu. Ada nikah pusaka, ada poliandri. Nikah pusaka itu apa? Kalau seorang suami punya istri 10, dulu nggak tanggung-tanggung Pak. Ada yang 15, ada yang 20. Istri juga sama kayak gitu. Nah, begitu suaminya meninggal, anak-anak itu boleh menikahi ibu-ibu tirinya itu. Itu nikah pusaka. Maka kalau kita baca sejarah Raja Namrud, Nebukadnezar yang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan menikahi ibunya. Romawi itu rajanya menikahi ibunya, Nebukadnezar itu. Coba lihat di Romawi itu ada ibu, di bawahnya anak. Anak itu raja itu. Dan itu yang dulu yang berkuasa di dunia ini. Sampai di Eropa. Maka ketika orang-orang Nasrani, bagaimana supaya Nasrani bisa masuk ke Eropa? Ya, disambalkan juga ibu Bunda Maria, di bawahnya ada Yesus. Supaya bisa masuk ke Eropa. Barangkali itu ya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa itulah tradisi yang dilarang oleh Islam. Menikahi ibu. Baik ibu kandung ataupun ibu. Apalagi poliandri. Seorang istri boleh punya suami lebih dari satu. Ada yang 2, ada yang 3, ada 4, ada 15, ada 20. Nah, disitulah kemudian kenapa tradisi masyarakat Arab saat itu anak itu harus jelas binnya. Kan kalau di Arab itu binnya harus jelas kan disebut itu. Bapak Ibu kalau mau umroh, mau haji kan harus dicantumkan nama itu. Nama kita paling tidak ada 2 suku kata. Tapi kemudian harus ditambah dengan kata yang ketiga itu orang tua. Di sejarahnya dulu adalah ketika istri itu hamil, kemudian melahirkan, ini ayahnya yang mana ini? Gitu. Nah, yang hak prerogatif menentukan ayah itu adalah ibunya. Begitu dilihat kata ibunya, ini kayaknya hidungnya mirip suami yang nomor kira-kira. Ya udah kalau gitu anak ini bin. Suami yang lain nggak boleh protes. Itu tradisi masyarakat. Dan itu dilarang oleh. Jadi kemusyrikan itu jebakan iblis, jebakan setan. Nah, maka waktu itu kemusyrikan dilarang oleh Allah dan Rasulullah, sehingga waktu itu tidak boleh ada penyembahan berhala. Kembali kepada kalimat tauhid. Gitu. Budaya itu bagus, tapi budaya yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Di antaranya adalah budaya menyembah selain Allah, itu musyrik. Ada lagi jebakan setan, itu kesombongan, keangkuhan, kekufuran. Itulah budaya jebakan-jebakan iblis. Maka kata Umar, hati-hati. Itulah takwa. Jangan terjebak dengan kemusyrikan, jangan terjebak dengan kemunafikan, kekufuran dan seterusnya. Itu takwa. Terakhir kata Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan, walaupun beliau tidak secara eksplisit mengatakan, tapi dalam perilakunya beliau menginspirasi bahwa takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bertakwalah kepada Allah. Yang pertama, takut kepada Allah dengan azab dan segala macamnya.
Yang kedua, hati-hati dalam hidup ini, karena banyak jebakan-jebakan iblis dan setan. Yang ketiga, karena takut dan harus hati-hati, maka laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Kira-kira gitu. Itulah takwa menurut Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Yang kedua, di kalimat itu Allah menyebut wal tanzur nafsum ma qadamat lighad. Kalimatnya wal tanzur nafsun. Wal tanzur nafsun itu bahasa kitanya lihat diri. Apa? Bercermin, ponten, nilai, evaluasi diri, bukan orang lain, diri kita. Kan kalau kita bercermin depan kaca, yang dilihat siapa? Diri kita kan, bukan orang lain. Apa yang Bapak Ibu lihat ketika bercermin? Potret diri kan. Apa yang ingin dilihat dari diri kita? Ada kekurangannya? Kan gitu. Apalagi ibu-ibu zaman dulu. Ini alisnya kurang melengkung dikit. Melengkung lagi. Usap lagi. Itu kan evaluasi diri. Ada kekurangan, maka diperbaiki. Oh, ini lipstiknya kurang tebal. Atau lipstik kurang merah, ganti. Itu kan kekurangan. Nah, kekurangan itu diperbaiki. Kalau bapak mungkin sisirannya rambutnya kurang jeripit. Oh, ini jambulnya kurang muncul, kira-kira gitu ya. Itu zaman dulu lah. Oh, zaman sekarang mah enggak lah. Enggak beda maksudnya gitu ya. Jadi artinya kaca cermin itu untuk bercermin di hidup kita. Ada enggak kekurangan nih pada diri kita nih? Enggak usah kekurangan pada orang, diri kita saja. Selama 1 tahun 2025, ada enggak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan? Mungkin kita kurang ibadahnya, sholatnya baru sholat wajib, sholat sunnahnya enggak. Dilihat aja. Oh iya, saya sholatnya kadang-kadang wajib saja nih. Qobliyah, badiahnya saya tinggalkan. Duha apalagi. Mulai tahun 2006 tambahlah dengan qobliyah, badiah. Puasa, oh puasanya kadang-kadang bolong-bolong. Kira-kira yang bolong-bolong mari kita tutupi rapeti. Gitu sebenarnya. Jadi mengevaluasi wal tanzur nafsun. Lihat dirimu, apa yang sudah diperbuat oleh diri kalian masing-masing. Kalau ada yang kurang, tambahi kekurangan itu. Kalau ada yang bengkok, luruskan yang bengkok itu. Kalau ada yang salah, perbaiki yang salah itu. Itu wal tanzur nafsun. Tujuannya untuk apa memperbaiki diri kita ini? Gitu. Kata li God, kata li itu dimaknai adalah lam ta'lil. Untuk dan karena. Untuk bekal, karena diperbaiki untuk dijadikan bekal hari esok. Semua ahli tafsir, baik itu fi dzalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb atau Sofwatut Tafasir oleh Imam Asy'abuni atau Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan beberapa tafsir yang lainnya menyebutkan kata ligot dalam ayat itu artinya hari kiamat. Hari kiamat. Perbaikilah apa yang sudah kamu perbuat. Jika ada yang salah, betulkan. Jika ada yang bengkok, luruskan. Jika yang kurang, tambahkan. Untuk dijadikan bekal di hari kiamat nanti. Gitu. Nah, sementara para ahli tafsir belakangan seperti Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manarnya, atau tafsir orang Indonesia Pak Quraisy Shihab atau Pak Buya Hamka menyebut kata ligot itu bisa dunia bisa akhirat. Ligot itu hari esok, jangka panjang di dunia. Kalau kita muda berarti untuk hari tuanya. Tapi ligot mananya juga bisa di dunia dan bisa di akhirat. Persiapkan bekal dengan apa yang sudah kamu miliki, memperlihatkan apa yang sudah dilakukan oleh kita untuk bekal hari esok di dunia, nanti di hari tua, dan bekal hari esok nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia. Bisa jadi Bapak sekalian, sholat-sholat yang kita lakukan selama ini mungkin ada yang kurang.
Contohnya, mari kita mulai rinci saja dari wudhu. Apakah wudhu kita sudah benar? Nah, contoh saja gini, banyak kita di rumah mungkin ya sering mengabaikan tempat wudhu, sehingga kemudian melakukan wudhunya di kamar mandi campur dengan toilet. Padahal dalam ajaran Islam kita tidak boleh menyebut asma Allah di dalam kamar mandi. Ketika kita wudhu kita harus menyebut nama Allah enggak? Nah, kira-kira wudhu kita sah atau tidak? Satu. Yang kedua, misal kalau menurut fikih Imam Syafi'i itu cipratan air toilet kan mungkin, maaf ya, kita kan tidak mungkin semuanya hati-hati. Ada mungkin bekas najis yang belum terlalu bersih, kemudian ketika kita wudhu airnya nyiprat dari lantai ke kaki kita sehingga najis. Sah atau enggak wudhu kita? Maka ulama-ulama Arab Saudi, majelis ulama Arab Saudi itu tidak membolehkan wudhu di kamar mandi. Tidak membolehkan di kamar mandi. Tapi kalau merujuk ke Imam Syafi'i, misal fikih Syafi'i, boleh wudhu di kamar mandi tapi niatnya di luar kamar mandi dan dijamin kebersihan dari pancuran atau keran yang ada di kamar mandi itu tidak tercampur dengan najis. Pertanyaan, menjamin itu yang agak susah. Maka saya sarankan kalau bisa ada keran lain di luar kamar mandi buat wudhu. Kalau itu kan nggak dipakai buang air, nah, di situ insya Allah itu wudhu, Pak. Belum caranya lagi, gitu. Belum mandi. Ketika kita berhubungan suami istri, kita harus mandi janabah. Bagaimana cara mandi Rasulullah? Bisa jadi ada mungkin benda yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Apa itu getah, apa itu cat, apa itu cat kuku, apa bahasa kita itu. Nah, itu kalau itu menghalangi maka tidak sah mandinya. Ketika mandinya enggak sah, maka wudunya enggak sah. Ketika wudunya enggak sah, salatnya enggak sah. Nah, itu dievaluasi lah. Hal-hal kecil saja, enggak usah yang besar-besar. Belum cara sholat. Cara sholat. Jadi ada orang gini, dia mau bepergian, rupanya azan di handphone itu lebih cepat, 10 menit ketimbang azan di masjid. Begitu dengar azan di handphone langsung sholat ya. Setelah rapi-rapi, pergi. Begitu baru pergi, azan di masjid. Ini gimana ya? Padahal syarat sah sholat itu apa diantaranya? Masuk waktu. Nah, jadi yang kayak gini-gini itu dievaluasi oleh diri kita. Belum maaf ini, cara memakai mukena atau peci. Ini juga ada tata caranya. Ini kening ini adalah rukun sujud. Rukun sujud yang tidak boleh terhalangi oleh benda apapun. Termasuk peci, mukena, sorban dan seterusnya. Maka contoh, kalau ada bapak yang sorbannya panjang, kemudian begitu sholat, seret sorbannya gitu, pakai sujud, tapi sorbannya masih dipakai, itu nggak sah sujudnya. Kenapa? Karena terhalang oleh benda yang dipakai. Hati-hati. Ibu juga sama, pakai mukena sampai ke alis, berarti keningnya ketutup kan? Begitu sujud, keningnya ketutup, itu nggak sah sujudnya. Karena ada 7 rukun sujud itu, yang tidak boleh itu yang utama yang kening. 1 kening, 2 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, kemudian lutut kanan, lutut kiri, udah 5 ya. Ujung jari-jari kanan, ujung jari kiri. Jari-jari, kalau bisa ditekuk. Pak, saya nggak bisa karena sakit ya, yang penting nempel. Maka sujud itu kakinya nempel, bukan diangkat. Dan mungkin ada sujud, kakinya diangkat malah. Yang disunahkan itu ditempelkan, ditekuk ujung-ujung jari ini. Kecuali kalau sakit ya. Kalau kita kan kita nggak tahu, namanya manusia ada kadang sakit ada jarinya. Kalau sakit ya, yang penting ditempel saja. Nah, yang kayak gini-gini kan kadang-kadang diabaikan. Mari kita evaluasi. Belum lagi bacaannya. Niat saja niat. Saya misalnya ada bab niat. Di dalam kitab fikih itu ada khusus bab tentang niat. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis misalnya,
hadis yang di dalam fikih itu bab yang pertama biasa babun niat itu. Karena niat itu penting. Nah, harus bedakan antara niat dengan keinginan. Niat dalam bahasa Arab an-niyah. An-niyah. Niat gitu. Tapi kalau keinginan dalam bahasa Arab itu hammun. Hammiyah. Contoh, kalau bapak ibu sebelum tidur nanti malam pengen sholat tahajud, itu niat atau keinginan? Keinginan, bukan niat. Oh, saya mah Pak sudah 20 tahun yang lalu niat pengen ibadah haji. Itu bukan niat, keinginan. Niat ibadah haji kapan? Ya nanti kalau sudah sampai mikot, pada hari pelaksana ibadah haji. Begitu kita sampai mikot zamani, mikot makani, mulailah niat di situ. Bukan dari rumah. Ada nggak orang ibadah haji niat dari rumah? Nah, kalau ada belum sah. Niatnya nanti. Ketika kalau dari jamaah Indonesia itu saat di atas Bukit Yalamlam. Biasanya sekarang para petugas haji itu di atas pesawat sudah menggunakan pakaian ihram sekaligus niat karena melintasi Bukit Yalamlam. Jadi bukan dari rumah niat itu. Nah, sholat ada orang kadang-kadang tiba sampai masjid langsung Allahu Akbar. Niatnya kapan itu? Di rumah tadi. Bukan niat, Mas. Kalau di rumah itu namanya hammiyah. Niat itu ketika takbiratul ihram itu. Allah. Nah, ketika Allah itulah. Kenapa Allah agak lama? Karena satu, secara harfiah Allah itu lafadznya pakai mad gitu loh. Lihat kalau Allah pakai la yang pertama hurufnya berdiri kan harokatnya. Itu panjang. Jadi kalau datang orang sampai masuk masjid, Allahu Akbar. Dari segi tajwid juga ada salah, dari segi fikih juga ada keliru. Nah, yang kayak gini mari kita perbaiki. Tapi Pak, saya niat tadi di rumah, Pak. Bukan, kalau di rumah bukan niat tuh. Keinginan, namanya hammiyah. Niat kapan waktu sholat? Ketika takbiratul ihram. Itu. Sama haji juga, saya lihat di rumah, oh bukan. Nanti setelah sampai mikot makani, tempat memulai niat. Jadi ada aturannya. Nah, sering kadang-kadang kita ini praktis-praktis saja. Nah, mari kita waltangzur nafsun. Mari mengevaluasi. Tidak perlu menyalahkan orang lain, diri kita masing-masing saja. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, menyampaikan, oh ternyata mungkin selama ini saya niatnya keliru. Oh mungkin saya selama ini pakaiannya keliru. Maka pakai peci pun tidak boleh gini kalau lagi sholat. Karena terhalang kan. Kalau lagi nggak sholat nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat jangan sampai menghalangi kening. Karena kening termasuk rukun sujud. Sujud adalah rukun sholat. Tidak tercapainya rukun sujud maka tidak capai rukun sholat. Tidak capai rukun sholat berarti sholatnya nggak sah. Jangan-jangan selama ini sholat kita tidak sah. Gitu kira-kira. Baik, itu waltangzur nafsum maqaddamat liqad. Belum lagi yang lain-lain. Apakah selama 2025 ini kita lebih banyak tahajudnya, melek malamnya, zikirnya, atau justru tidurnya? Nanya siapa diri kita masing-masing. Seringan sedekahnya atau seringan shoppingnya? Sedekah penting, shopping penting, ya dua-duanya harus kita lakukan. Rekreasi penting, ya rekreasi penting. Tapi ke masjid juga penting. Main boleh Pak, boleh. Tapi ibadah juga harus. Jadi tadi kan imbang. Ibadah jangan ditinggal, hiburan pun juga kita lakukan. Hiburan bukan tidak boleh, sangat dibolehkan. Bahkan Nabi pernah satu ketika Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, izin saya mau bantu-bantu orang mau hajatan, mau nikahan. Oh gitu, di mana? Sebelah sana gitu. Kata Rasulullah, hiburannya apa? Hanya hiburannya. Jadi boleh hiburan itu. Ini kan ada orang yang terlalu fanatik betul. Musik haram, segala haram. Ya kalau musik haram, terus kemudian apa yang boleh dalam Islam? Qasidah itu kan musik Islam. Itu nasihat itu kan. Sholawat kadang-kadang pakai musik kan juga enak juga. Kan beda kalau sholat itu, ya sholat itu ibadah satu sisi. Tapi kalau diiringi musik kan lebih enak. Ada marawis, ada hadroh, ya silakan saja. Kita juga tidak berbuat maksiat itu. Kira-kira gitu. Nah jadi Rasulullah sampai kemudian hiburannya apa? Gitu ya. Tanya sama Aisyah, ada nggak hiburannya?
gitu. Tapi tentu masing-masing masyarakat punya tradisi yang berbeda dari segi seni. Jadi seni itu boleh. Gitu jadi. Nah, baik. Wal tangdur nafsum maqaddamat ligot, kita diperintahkan untuk melihat momentum diri kita. Setelah itu diperbaiki, mudah-mudahan dan baik ini bisa dijadikan bekal untuk hari esok. Bapak sekalian, kadang-kadang kita sering bertanya pada diri kita, sudah sakit ditambah anak sakit juga, istri sakit, utang nambah. Aduh, itu bahasa kitanya apa tuh? Udah jatuh, ketiban tangga, ketiban ember, kesiram apa lagi gitu. Ini kan berturut. Terus kita kadang-kadang nanya, ya Allah, kok kayak gini amat hidup ya, dosa apa saya? Lupa dia dosa apa katanya. Maka oleh karena itu, ketika kita mengevaluasi diri, perbanyak juga istighfar. Di awal tahun 2006 mungkin ada dosa-dosa kita di tahun 2025. Mari kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang saya lupa ya Allah, yang saya tidak ingat, yang saya tidak sengaja, mohon ampuni. Karena dosa itu kadang-kadang kita lupa. Gitu kan? Maka sampai tanya, dosa apa saya Allah? Gitu ya. Maka para ahli tasawuf itu sering mengatakan gini, la kabair ma'al istighfar wala soghoir ma'al istimror. Enggak ada itu yang namanya dosa besar kalau terus diiringi dengan taubat, terus digempur dengan istighfar, habis itu dosa. Maka orang-orang dulu itu, Bapak Ibu sekalian, beristighfar sampai nangis bukan karena berbuat dosa, tapi karena jumlah zikirnya kurang. Ada guru saya, sekarang udah almarhum, dia selalu berzikir itu tidak kurang dari 1000. Karena tasawufnya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan. Kalau hari Jumat zikirnya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kurang 1000 nangis dia. 10.000. Ada yang 5.000. Ada target. Tapi untuk diri sendiri saja. La ilallah saya 1000 misalnya. Andai kata baru la ilallah sehari itu cuma 500, nangis itu. Gitu. Jadi orang-orang dulu itu menangis bertobat kepada Allah bukan karena berbuat dosa, tapi karena merasa target ibadahnya masih, umur bertambah tapi ibadah masih gini-gini aja, kira-kira gitu. Rezeki dari Allah banyak, kesehatan luar biasa, anak berkah semua, rumah tangganya sakinah semua, hartanya banyak semua, tapi kok ibadah masih gini-gini aja, nangis kalau orang dulu. Gitu. Pernahkah kita menangis ketika anak kita enggak sholat? Pernahkah kita meminta kepada Allah ketika anak kita malas ibadah? Tapi mungkin kita prihatin ketika anak kita belum dapat kerjaan, prihatin anak kita belum dapat jodoh. Tapi tidakkah prihatin ketika anak kita belum rajin ibadah? Itu yang harus kita pertanyakan. Kira-kira gitu. Nah, mari kita introspeksi diri kita dengan memperbanyak, kalau ada salah kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Dan setelah itu perbaiki. Oh, sholat saya belum baik, masih kita perbaiki. Sholat sunnahnya belum banyak, tambahlah sholat sunnah. Sedekahnya belum baik, tambahlah kira-kira. Allah masih beri kesempatan di tahun 2020. Nah, kita sudah lewat 2005 nih. Berarti umur kita secara usia lah, dan usia itu kan berapa lama hidup. Umur kita bertambah, usia kita bertambah. Dari 50 jadi 51, 60, 61. Tapi jatah hidup semakin berkurang. Nah, karena jatah hidup semakin berkurang, harusnya tambah dekat dengan Allah. Karena mau kemana lagi kita kalau sudah sepuh, mau kemana? Apalagi kalau sudah S3. Sampun sangat sepuh. Gitu kan? Mau kemana lagi kalau sudah sepuh? Kan nggak mungkin kita nyelung sumi. Semua kita akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan kalau kita kembali kepada Allah? Itu namanya introspeksi, muhasabah li nafsi, mengevaluasi diri sendiri. Terakhir, Allah menyebutkan wallahu bima ta'maluna khabir. Itu ya. Sesungguhnya Allah, dan Allah Maha melihat apa yang kita perbuat.
Kata Allah, aku lihat semua yang kamu perbuat. Kalau kamu malam-malam tahajud, orang sedang tidur, kamu berzikir, aku lihat. Bahkan dalam satu hadits qudsi, ini saya terenyuh juga ini. Kata Allah, hadis ini riwayat dari Anas bin Malik, perawinya adalah Imam Baihaqi. Bisa dicek nanti. Allah berfirman, kata Rasulullah, ketika aku melihat ke bumi tempat manusia hidup, ingin rasanya aku menimpakan siksa karena melihat pola manusia yang sudah semena-mena, semerawut. Tapi ketika aku melihat hamba-hambaku yang meramaikan masjid kayak gini nih, Allah senang sekali kalau ada masjid diramaikan. Aku melihat kalau ada orang silaturahim, tetangga saling mengasihi karena aku, suami istri mengasihi karena aku, anak dan keluarga, anak dan orang tua mengasihi karena aku. Dan yang ketiga apa? Aku melihat apa itu? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di saat keheningan malam. Orang lain sedang tertidur lelap, dia malah sujud kepadaku. Dia berzikir kepadaku. Dia mohon ampun kepadaku. Itu yang membuat aku membatalkan azab ke dunia ini. Jadi ada 3 kelompok yang bisa meredam murka Allah. Satu, orang-orang yang memamurkan masjid. Maka selama di tempat itu masjid masih makmur, insya Allah azab Allah nggak akan turun. Selama di tempat itu masih ada orang saling bersilaturahmi, saling menyayangi karena Allah, insya Allah azab Allah nggak turun. Dan selama di kampung itu, di tempat itu masih banyak orang-orang yang sujud di keningan malam sebelum waktu subuh, Allah tidak akan memberikan azab. Yakin itu. Itu hadis qudsi Allah yang berfirman. Maka Bapak Ibu ini jasanya banyak sekali pada bangsa ini. Walaupun mungkin secara kelembagaan tidak. Meramaikan masjid ini disayang oleh Allah. Saling mengasihi, bersilaturahim, saling mencintai suami istri, anak dan orang tua. Karena Allah, itu yang dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang bersujud di keningan malam, meminta ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu yang membuat aku tidak jadi menimpakan azab. Hadis qudsi riwayat Imam Baihaqi, sanadnya dari Anas bin Malik. Anda bisa cek dalam kitab itu, karena di kitab Bukhari Muslim tidak terdapat hadis itu. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah, karena Allah tahu semua apa yang kita perbuat, disembunyikan pun tidak bisa disembunyikan. Ini hutan aku pinjamkan ya, titipkan. Baik ya Allah. Ditanya oleh presiden, ada penebangan hutan? Gua ada tuh. Hutan bagus semua. Ternyata di tengah. Kadang kelihatan. Tebang. Allah ingin mempertontonkan kebohongan orang-orang ini. Diturunkanlah hujan. Disapu itu hutan yang gelondongan itu. Ada mereknya juga. Mau ngomong apa? Bisa sembunyi dari Allah. Dari manusia kita bisa sembunyi. Maka dulu dari istilah ABS kan. Zaman era Orde Baru istilah ABS. Asal Bapak senang kan gitu. Bagaimana harga-harga? Aman Pak, kira-kira gitu ya. Jalan mulus, padahal lubang di mana-mana. Nah, di hadapan Allah kita tidak bisa berbohong. Kita tidak bisa menyembunyikan diri. Apapun yang kita perbuat, Allah lihat kok. Jangankan Allah, di sisi kiri kanan kita kan ada malaikat, munkar nakir. Bapak sekalian, malaikat munkar nakir, apa raqib atid. Malaikat raqib pencatat amal baik itu, ibu baru pengen, saya pengen sedekah, itu sudah dicatat buru-buru itu. Tapi kalau ibu pengen berbuat dosa, malaikat atid nahan dulu itu. Nangis, tunggu 3 hari barangkali dia bertobat kepada Allah. Nggak dicatat jadinya. Tapi kalau sudah 3 hari belum bertobat juga, dicatat sambil bersedih. Wahai umatmu Muhammad, sayang sekali dia berbuat dosa, nggak buru-buru dihapus. Maka oleh karena itu dalam Islam, kalau kita berbuat salah, buru-buru hapus. Buru-buru hapus. Paling tidak waktu 3 hari. Kalau berantem sama suami sama istri, jangan lama-lama. 3 hari. Itu ya. Mas, saya marah nih mas hari ini. Jangan lama-lama dek. Sampai berapa hari? 3 hari aja. Gitu ya. Karena kalau 3 hari, malaikat catat. Gitu.
Jadi itulah amal-amal yang kita lakukan, semua dilihat oleh Allah. Besar, kecil, dalam hati ataupun dipraktikkan, semua dilihat oleh Allah. Maka tidak ada tempat bersembunyi dalam kehidupan ini. Semua disaksikan oleh Allah. Mudah-mudahan tahun 2026 ini kita semua disehatkan. Jika ada penyakit pada diri kita, semoga Allah hilangkan semua. Jika kita kurang-kurang ibadah, semoga Allah beri kemampuan untuk bisa menambah ibadah kita. Jika ada ibadah-ibadah kita yang keliru, yang kurang, mohon Allah maklumi dan mohon memperbaikinya. Yang berikutnya kita juga mohon semoga Allah anugerahkan rezeki yang halal yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan di tahun 2006 ini yang belum umroh bisa umroh, yang ibadah haji belum bisa ibadah haji, yang belum berkurban bisa berkurban, yang belum bisa zakat infak sedekah bisa memberikan zakat infak sedekah. Semoga rezekinya mulia, berkah dan makmur. Terakhir kita doakan almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka di alam barzah diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya di tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhah min riyadil jinan. Al-hadiniyah wa taqabbal hadiniyah bi rahmatika rahmin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amai yafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bil akhirati rabbi ighfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma iftah lana wal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal salamah wa babal siha wal afiyah wa babal rizqi halalan thayyiban kasban barakan wa babal hikmah wa babal maghfirah wa babal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Usun jamil ahlil kubur la syirka billah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum jannatan mazwahum. Allahumma jalhum kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum khufratan min khufari niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita tahlil 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari hadirin sebagai hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kita bersama senantiasa bermanfaat untuk kita semua tadi. Amin ya Allah. Tadi tidak berkata lebih sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Barakallah Haji, sehat selalu Haji ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Haji, sehat selalu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Saban. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.